Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Lestari budayaku, unggul negeriku. Selamat datang dalam kelas ilmu pengetahuan sosial. Pada video kali ini akan dibahas secara sederhana tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Oh iya, tak kenal maka tak sayang. Sebelum memulai pada video pembelajaran, perkenalkan saya, Ratna Aprilia, akan menemani kalian belajar. Nah, bagi yang ingin menghubungi saya, kalian dapat menghubungi melalui kontak yang ada di presentasi ini. Berikut adalah kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4, serta kompetensi dasar 3.1 dan 4.1 tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Capaian yang akan kita ukur pada pembelajaran ini adalah 1. Siswa dapat menjelaskan pengertian ruang dan interaksi antar ruang. 2. Siswa dapat mengetahui letak dan luas wilayah Indonesia. 3. Siswa dapat mengenali potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. 4. Siswa dapat menjelaskan dinamika kependudukan di wilayah Indonesia. 5. Siswa dapat memahami kondisi alam Indonesia. 6. Siswa dapat mengidentifikasi perubahan akibat interaksi antar ruang. Materi yang akan kita bahas ada 6 poin utama, yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas wilayah Indonesia, potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia, dinamika kependudukan di wilayah Indonesia, kondisi alam Indonesia, dan perubahan akibat interaksi antar ruang. Pada video ini, yang akan dibahas adalah materi nomor 1-3, sedangkan materi 4-6 akan dibahas pada video selanjutnya. Langsung saja pada materi yang pertama, pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Ruang adalah sebuah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan atau sebagian, yang digunakan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Interaksi antar ruang adalah sebuah pergerakan yang dilakukan oleh orang, barang, hingga sebuah informasi dari suatu daerah ke daerah yang lain atau dari daerah asal menuju ke daerah tujuan yang sering disebut sebagai kondisi saling bergantung. Nah, dalam kehidupan jelas ada beberapa kondisi yang saling bergantung atau memiliki keterikatan untuk terjadinya sebuah interaksi. Dalam hal ini, ada 3 kondisi saling bergantung. Yang pertama adalah saling melengkapi. Saling melengkapi merupakan sebuah kondisi yang bisa terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditasnya yang dihasilkan. Contohnya, wilayah A kelebihan sayuran, sedangkan wilayah B kelebihan ikan. Nah, untuk bisa saling melengkapi, maka akan terjadinya kondisi saling bergantung antara wilayah A dengan wilayah B. Wilayah A akan mengirim sayuran ke wilayah B, dan wilayah B akan mengirim ikan ke wilayah A. Kondisi saling bergantung yang kedua adalah kesempatan antara. Kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan sebuah alternatif yang lebih baik sebagai tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, contohnya adalah wilayah A
yang kelebihan sayuran dan wilayah B yang kelebihan ikan, pada awalnya mereka memiliki hubungan yang baik atau erat. Namun, ketika diketahui wilayah C yang memiliki jarak lebih dekat, kemudian aksesibilitas yang lebih baik, lebih mudah, maka hubungan wilayah A dengan wilayah B akan merenggang dan akan terjadinya hubungan baru antara wilayah A dengan wilayah C sebagai kesempatan antara. Dan yang ketiga adalah kemudahan transfer. Dalam proses pengangkutan baik barang maupun orang, maka akan dipertimbangkan biaya. Nah, biasanya biaya yang dicari adalah biaya yang lebih rendah. Di sini, apabila wilayah A yang kelebihan beras akan melaksanakan interaksi dengan wilayah B yang kekurangan beras, tetapi tidak didukung dengan kemudahan transfer seperti kendaraan, fasilitas umum, jalan raya, dan seterusnya, maka interaksi antara wilayah A dengan wilayah B dapat terganggu. Oleh karena itu, perlu adanya kemudahan transfer. Materi yang kedua adalah letak dan luas wilayah Indonesia. Indonesia terdiri atas wilayah daratan dan lautan. Wilayah laut Indonesia hampir 2/3 dari seluruh wilayah di Indonesia. Nah, karena memiliki luas lautan yang sangat luas, maka Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang. Secara astronomis, Indonesia terletak pada 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur, 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, 23,5 derajat lintang utara sampai 23,5 derajat lintang selatan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Berikut adalah batas wilayah Indonesia yang akan saya terangkan melalui peta. Nah, bisa kita lihat pada bagian barat, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Pada bagian utara, wilayah Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Bagian timur berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini. Pada bagian selatan berbatasan dengan Timor Leste, benua Australia, dan Samudra Hindia. Nah, kita juga akan belajar tentang peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil menggunakan skala. Bagian-bagian peta yang pertama adalah judul. Judul peta biasanya bertujuan untuk menunjukkan isi suatu peta. Yang kedua adalah skala. Skala adalah perbandingan antara jarak yang ada pada peta dengan jarak yang sesungguhnya di lapangan. Skala terbagi menjadi dua jenis, yaitu skala angka yang merupakan skala dengan perbandingan berwujud angka. Sedangkan skala garis merupakan skala yang berbentuk dengan menggunakan ukuran tertentu. Selanjutnya adalah legenda. Legenda
merupakan keterangan semua objek yang ada pada muka peta. Dengan menggunakan legenda, pembaca peta akan lebih mudah dalam memahami objek yang ada di wilayah peta tersebut. Selanjutnya adalah inset. Inset merupakan peta kecil yang terdapat dalam suatu peta yang bertujuan untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Selanjutnya adalah simbol. Simbol peta merupakan tanda khusus yang mewakili objek yang dipetakan, sehingga orang yang melihat peta tersebut akan memudahkan dalam memahami isi peta. Jenis-jenis simbol peta: 1. Simbol titik, garis, warna, dan area. Selanjutnya adalah orientasi utara. Umumnya, peta memiliki orientasi utara yang disimbolkan dengan anak panah. Ini bertujuan untuk menunjukkan arah mata angin. Yang terakhir adalah sumber peta. Sumber peta merupakan orang atau lembaga yang dapat membuat peta. Nah, berikut bagian-bagian peta yang akan saya jelaskan melalui peta Indonesia. Di sini kita lihat bagian paling atas, ini adalah judul peta, yaitu Peta Wilayah Kedaulatan dan Yurisdiksi Nasional Republik Indonesia. Kemudian kita dapat melihat orientasi utara. Ini untuk menunjukkan arah mata angin. Kemudian kita melihat di sini ada legenda. Nah, di bawahnya kita lihat ada skala, jenisnya ini adalah skala garis. Nah, bawah di sini ini ada yang namanya sumber peta. Di sini juga ada simbol, kita bisa lihat ada yang garis-garis. Di sini batas wilayah, kemudian ada yang berbentuk lingkaran kecil, ada yang berbentuk kotak warna. Nah, itu adalah simbol peta. Demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.